Memiliki sedan Mercy merupakan impian bagi semua orang, teman-teman. Bentuk sedannya aja udah cantik banget, elegan dan pastinya mewah. Apalagi kalau kalian memiliki sedan yang tidak biasa, alias versi atap terbuka. Dan kalau kalian sedang mencari mobil cabriolet yang keren banget buat diajak mejeng, sekaligus flexing-flexing sama tetangga-tetangga atau saudara kalian di hari lebaran, pas banget tonton video ini sampai habis. Karena di video kali ini belanja mobil sedang ada 3 unit Mercedes-Benz E-Class dengan Cabrio alias versi atap terbuka. Kira-kira dari ketiga mobil ini ada perbedaan apa aja? Jadi jangan di skip videonya, di subscribe dulu channel Belanja Mobil dan ditonton video ini sampai habis. Kita langsung mulai videonya. Let's go! Kalau kita ngomongin Mercedes-Benz ya teman-teman ya, ini merupakan Mercedes-Benz kelas menengah, di mana dia masuk ke dalam kategori atau tipe E-Class. Dan mobil ini merupakan mobil dari seri E-Class yang diambil dari generasi keberapa ya? E-Class generasi ketiga mungkin ya, yang dikenal dengan kode bodi W212 nih. Kan ada W210, W211 dan W212. Nah, kita lengkap nih teman-teman tipenya. Jadi Mercedes-Benz juga menghadirkan mobil itu dengan versi sedan, versi coupe dan versi cabrio. Dan yang kita bahas sekarang adalah versi cabrionya. Kita bahas perbedaannya apa aja. Yes, jadi karena Mercedes-Benz E-Class itu merupakan Mercedes-Benz yang baru, jadi dia dikenal dengan New Eyes ya teman-teman ya di W210. Makanya lampu New Eyes yang terpisah dua itu masih dipertahankan di Mercedes-Benz E-Class W212 ini. Bisa kalian lihat lampunya itu terpisah antara lampu utama dan lampu senjanya, maksudnya di bagian kanan sini. Yes, lampunya bi-xenon, pastinya dia sudah HID, pancaran sinar warna biru dan cukup terang sekali. Nah, ini di versi udah facelift, jadinya lampunya sudah menyatu dan dia sudah mendapatkan teknologi LED intelligent ala Mercedes-Benz. Jadi bukan lagi lampu bi-xenon, lampu HID xenon, namun sudah menggunakan lampu LED. Dan tambah cantik tampilannya, makin bengis yang gue lihat karena lampunya ini memanjang sampai dengan bentuk belakangnya teman-teman. Ih, manis banget. Nah, selain lampu, bisa kalian lihat ya, di bagian grillnya yang sudah facelift atau yang sebelum facelift itu berbeda. Dimana untuk yang sudah facelift seperti ini, satu aja garisnya. Yang sebelum facelift garisnya ada 2 nih teman-teman. Yes, jadi perbedaannya cukup signifikan. Lampu grill dan juga nggak lupa di bawahnya ada lip. Kalau di versi facelift chrome, list chrome yang menambah kesan mewah, elegan untuk Mercedes-Benz. Sedangkan untuk di W213 belum ada garis chrome-nya. Dan juga dia walaupun sebelum facelift tapi dia sudah mendapatkan LED nih teman-teman di bagian bawahnya. Oke, teknologi sama semuanya. Di depan belum ada kamera depannya. Untuk E400 pun begitu, top of the line dari E-Class, belum ada kamera depannya. Hanya ada beberapa sensor parkir aja nih di bagian depan ini. Dan kalau kita berbicara sedikit ya, ini merupakan Mercedes-Benz E400 top of the line dari Mercedes-Benz E-Class. Tampilan depannya nggak ada perbedaan jika dibandingkan dengan varian standarnya ini. Oke, karena perbedaannya yang paling signifikan adalah pada bagian dapur pacunya. Sekarang kita intip dapur pacu dari ketiga mobil ini. Oke, mesinnya sudah pakai pegas ya teman-teman ya. Jadi mudah ketika kalian ingin membuka bagian mesinnya. Nah, ngomong-ngomong mesin, ini adalah Mercedes-Benz W212 E250. Mesinnya sama sebelum facelift ataupun sudah facelift, di mana mesin ini berkombinasi 2000 cc, 4 silinder, tenaganya di sekitar di 211 horsepower dan torsinya di 350 Nm. Mesin ini akselerasinya juga cukup cepat, di mana untuk sebuah sedan medium 0 sampai 100 dia sanggup menyelesaikan di angka 7,7 detik aja. Yes, dan juga cukup irit nih teman-teman nih. Menurut riset yang gue baca, konsumsi bahan bakar dari Mercedes-Benz E250 ini dalam kota dia sanggup di angka 1:10 km per liter, dan di luar kota bisa 1:13 km per liter. Pastinya itu merupakan
sebuah capaian yang cukup impresif mengingat akselerasinya yang cukup cepat. Jadinya walaupun mobil ini kencang, tapi konsumsi bahan bakar juga cukup irit. Oh, transmisinya teman-teman untuk E250 ini 7G-tronic alias 7 speed percepatan ala Mercedes-Benz yang cukup cepat juga. Sekarang kita tutup nih yang cupu-cupu ini karena kita punya yang cukup bertenaga tuh di pojok sana. Oke, nah sekarang kita ceritain ini. Nah, kalau kalian rasa mesin 2000 cc-nya W212 E250 itu kurang, ambil yang ini teman-teman. Karena ini mesinnya cukup oke dan cukup bertenaga. Mesin ini merupakan Mercedes-Benz E400. Dari namanya aja kita udah tahu bahwa ini merupakan sebuah top of the line dari sebuah E-Class. Makanya mobil ini dipersenjatai dengan mesin 2996 cc atau dibulatkan menjadi 3000 cc, V6 turbo juga yang tenaganya cukup fantastis nih teman-teman, di angka 333 PS kalau nggak salah. Kalau dibulatkan jadi 330 HP dan torsi di 480 Nm. Akselerasi dari 0 sampai 100 kalau yang E250 standar itu di angka 7 detik. Ini mampu mencatatkan di angka 5,3 detik aja. Yes. Dan mobil ini menariknya di tahun 2014 teman-teman, dia sudah dirakit lokal alias dirakit CKD di pabriknya Mercedes-Benz di Bogor sana, di Wonoherang. Jadi ya ini merupakan Mercedes-Benz yang sudah sedikit lebih terjangkau jika dibandingkan versi CBU-nya seperti di E250 yang beredar sebelum versi ini. V6 tenaganya nggak main-main dan mobil ini juga sudah mengalami modifikasi di mana untuk mufflernya dia sudah mendapatkan ini nih, Valvetronic nih teman-teman. Nanti kita kasih dengar suara dari Valvetronic knalpot dari Mercedes-Benz E400 ini. Lebih berotot ya, karena ini merupakan Mercy yang berbagi mesin dari AMG-nya. Sip, transmisinya 7G-tronic juga ke dua roda belakang. Sip, oke. Sekarang gue pengen ceritain sedikit bagian samping-sampingnya nih. Sebenarnya nggak ada perubahan yang cukup signifikan. Karena untuk ketiga mobil ini merupakan sebuah Mercedes-Benz Cabrio yang AMG line, jadinya velgnya sudah menggunakan velg keluaran dari merek AMG. Hanya untuk bagian E400 ini, velgnya berbeda nih teman-teman. Dia warnanya itu two-tone, namun basicnya warnanya hitam. Berbeda jika dibandingkan dengan versi E250-nya, dia single tone dan dilebur dengan finishing warna silver nih. Tapi tetap ada emblem AMG-nya. Oke. Oh, selain itu semua, dia juga untuk bagian pengeremannya untuk pasti M400 ini pastinya karena tenaga mesin lebih besar, remnya juga sedikit lebih besar nih untuk bagian disc brake-nya atau rotornya. Nah, sekarang kita intip bagian belakang ya teman-teman. Nah, ke belakang begini. Nah, ini bedanya itu sangat tipis banget. Karena untuk stop lampnya sama aja semuanya. Yang sebelum facelift di bagian tengahnya nih, dia ada lampu mundurnya dan lampu sein. Nah, kalau yang sudah facelift, lampunya di bagian lampu mundur dan lampu seinnya itu di bagian bawah nih teman-teman. Beda sama yang sebelum facelift ya. Tampilannya juga masih sama nih bentuknya, lampunya secara menyeluruh, secara keseluruhan, jadi masih susah dibedakan. Apalagi bagian ini teman-teman, kalian pasti nggak notice karena bagian ini merupakan menandakan sebuah sedan yang kencang. E400 ini sudah mendapatkan sebuah ducktail, nah yang menambah nilai sporty lah ya, karena ini merupakan mesin yang cukup bertenaga, beda sama versi sedannya. Namun overall semuanya sama, di atasnya ada high mount stop lampnya dan lampunya pastinya sudah menggunakan kristal LED. Sekarang kita buka bagian bagasinya satu aja karena overall masih sama aja ya. Bagian bagasinya sebentar. Untuk bagian bagasinya kalau atapnya tertutup atau atapnya kalian masukkan sedikit lebih sempit nih karena dia penuh dengan atap, namun panjang ke belakang. Jadinya masih cukup untuk kalian yang mungkin senang berolahraga, membawa tas golf atau beberapa peralatan olahraga kalian bisa masuk sempurna di dalam bagasi E250 maupun E400 ini. Oke, sekarang kita waktunya menceritakan bagian interior. Bedanya apa aja sih E250 dengan E400?
Let's go, kita mulai. Oke, sekarang kita masuk ke yang paling tua dulu nih teman-teman. E250 W212. Ini pun masih mewah bro. Aduh. Jadi bisa dibilang Mercedes-Benz W212 itu E-Class yang paling badak nih teman-teman ya. Karena di luar negeri sana mobil ini juga digunakan untuk armada taksi. Dan juga di Indonesia pun Silverbird kalau nggak salah menggunakan Mercy W212, W211 untuk armada taksi nih. Jadi mesinnya udah pasti taksi, bisa berjalan sampai dengan 600.000 km dan ini merupakan mesin yang cukup badak. Oke, sekarang kita bahas nih bagian instrumen clusternya. Overall untuk ketiga mobil ini masih sama, didominasi dengan 1, 2, 3, 4, 5 buah dial analog besar yang multi informasi pastinya. Di bagian kiri sebagai indikator untuk bensin, sebelah kanan lagi ada jam, speedometer di bagian tengah, di bagian kanan lagi ada tachometer dan ada temperatur suhu untuk mobil ini. Nah, kalau kita rinciin, ini merupakan Mercy yang sudah mendapatkan fitur yang cukup banyak, di mana dia sudah mendapatkan penghangat kursi, pendinginnya belum sayangnya. Terus untuk fitur AC-nya juga sudah climate control dual zone ya teman-teman. Jadi kiri dan kanan berbeda. Nah, untuk W212 ini bedanya lagi adalah dia menggunakan kunci seperti ini, kunci tembak. Namun untuk menghidupannya kalian belum dibekali dengan tombol start stop engine button nih. Jadi masih kalian harus colokin, dan kalau dicolokin begini setir otomatis turun, easy access. Kita starter ya. Wow, halus banget. Karena mobil ini baru tercatat odometernya masih sedikit banget nih teman-teman nih. Lalu di bagian tengah nih, entertainmentnya dia masih seperti Mercedes-Benz sebelum MBUX keluar. Sudah menggunakan tuas putar seperti kekinian, Mercedes-Benz kekinian. Namun untuk pengaturannya dia masih sedikit nih. Hanya ada navigation dan menu telepon. Nah, bedanya kalau di versi W212 Mercedes-Benz ini belum mendapatkan jam analog di bagian tengah nih teman-teman. Jadi di bagian tengah sini di W213 ada jam analog, namun di W212 ini belum ada jam analog ya. Nanti kita lihat ya. Nah, untuk bagian tombol sini bedanya lagi, kalau di W212 dia polos saja, hanya ada tombol putar-putaran di bagian tengah. Namun di kiri kanannya untuk tombol back. Kalau di W213 itu lebih lengkap tombol-tombolnya. Nanti kita lihat. Oke, gitu aja untuk bagian interior di W212. Sekarang kita ke sebelah. Ini dia teman-teman. Secara kasat mata ini masih nggak ada bedanya jika dibandingkan dengan W212. Namun lebih modern nih. Karena dia sudah menggunakan kunci yang masih sama, namun sudah menggunakan fitur engine start stop. Oke, halus mesinnya, suka banget. Nah, untuk tampilan head unitnya pun sedikit lebih kecil, namun resolusinya tajam nih. Masih sama ya pastinya, jika dibandingkan dengan menu entertainmentnya masih sama seperti kepunyaan W212. Oke, nah kita sekarang bahas perbedaannya. Ini seperti yang udah bilang tadi bahwa untuk tuas putarnya kalau di W212 itu lebih ke kanan. Ini di bagian tengah sudah center dan lengkap dengan beberapa tombol-tombol shortcut nih. Tombol bintang shortcut, tombol back, ada tombol C, lalu ada tombol shortcut lagi. Dan di bagian kiri ini ada tombol mode berkendara, ada sport, ada manual, ada eco. Jadi ada 3 mode berkendara, ekonomi, sport, dan manual. Lalu di bagian kanan sini juga ada pengaturan untuk mengkeras dan tidak keraskan suspensinya. Jadi suspensinya ada mode sport dan mode comfort nih. Oke, untuk mengatur membuka dan menutup atapnya, kalian tinggal di sini nih teman-teman. Di bagian tengah ya. Jadi beda dengan W212 yang di bagian kanan sedikit, ini di bagian tengah. Oke, ini dia jam yang tadi gue ceritakan. Mercedes-Benz E250 ini sudah mendapatkan jam di bagian tengah. Dan untuk layoutnya dia didominasi dengan dial warna putih. Kalau tadi ada 5 dial atau 5 bulatan, di versi faceliftnya ini disederhanakan jadi hanya cuman 3 bulatan aja nih teman-teman. Jadi informasi yang tadi digabung aja di bagian kiri sini.
Namun semua overall untuk fiturnya, kenyamanannya masih sama seperti W212. Oke, kursinya juga sudah ada pemijatnya nih. Sip. Sekarang kita ke top of the line dari Mercedes-Benz Cabrio ini, E400. Kita lihat. Oke, sekarang kita masuk ya teman-teman ya. Ini mobil rawatan banget ya. Jadi agak hati-hati masuknya. Kayak apa sih interior dari E400? Dan overall sama aja nih teman-teman. Kuncinya pun sama, namun dia sudah menggunakan tombol engine start stop, jadi agak lebih mudah. Easy access pastinya. Dan ya, fitur-fiturnya pun masih sama persis jika dibandingkan dengan Mercedes-Benz E250 atau trim yang di bawah E400 ini. Hanya berbeda di bagian mesinnya aja nih teman-teman. Nah, untuk bagian tombol-tombolnya pun ada beberapa tambahan ya. Ini untuk tombol sensor parkir. Kalau yang tadi itu nggak ada tombol sensor parkirnya. Dan ini untuk mengatur headrestnya nih. Headrest di bagian belakang nih teman-teman. Tuh, jadi turun naik biasa diatur di bagian tombol sebelah kiri. Oke, untuk mengatur membuka dan menutup atapnya masih sama di bagian sini. Dan untuk mekanisme bukaan dan tutup mobil ini cukup cepat, walaupun tidak yang tercepat, di angka 19 sampai dengan 20 detik untuk membuka ataupun menutup dari atap soft top Mercedes-Benz Cabrio ini. Nah, selain itu semua, mobil ini baik di E250 maupun E400 sudah ditemani dengan audio keluaran dari merek Harman Kardon. Jadi untuk sistem audionya sudah premium pastinya. Dan untuk E400 ini sudah ditemani juga dengan ambient light nih teman-teman. Bagaimana kalau gua duduk di bagian kursi baris kedua nih? Sekarang kita atur dulu posisi duduk gua secara normal ya. Nah, kayak gini posisi duduknya. Sekarang gue pengen masuk ke belakang. Dan overall ini masih cukup luas loh. Yes, untuk menampung seorang dewasa dengan tinggi 185 cm. Legroomnya masih tersisa 1 jari nih. Masih cukup. Jadi kalau kalian berkendara dengan teman yang nggak setinggi gue, masih bisa maju lagi. Pastinya ini masih enak banget. Duduknya pun ya ini tidak terlalu nyaman sih, karena kursinya sedikit tegak, nggak bisa diturunin lagi. Namun kalau rasanya mepet gitu ya, dalam keadaan darurat, duduk di E400 ini atau E250 masih cukup layak untuk menampung orang dewasa. Di bagian belakang sini 2 buah cup holder pastinya. Dan seat belt 2 titik, ada armrest juga nih bro. Wow, tambah nyaman pastinya ya. Dan kalau kalian butuh privasi lebih juga, di bagian belakang sini ada kaca jendelanya. Jadi aman lah ya kalau dibuka atapnya seperti ini. Sip, begitu aja. Sekarang terakhir waktunya gue kasih tahu harga dari ketiga Mercedes-Benz dengan atap yang bisa kalian buka ini. Let's go, kita ke depan. Nah, sebelum ke depan teman-teman, tadi gue janji buat ngasih dengar suara knalpot Valvetronic dari mobil ini. Sudah dipasangkan Valvetronic, jadi ada tombol on off-nya. Ini posisinya off, kita geber sedikit ya. Nah, jadi kayak gitu kalau off. Sekarang kita on-in nih knalpotnya. V6. Wow, kenceng banget bro. Jadi dalam showroom kayak gini, kalau geber-geber rasanya nggak enak ya. Tapi bisa kalian denger ya suaranya ya. Kita matiin lagi. Oke, adem. Sekarang kita ke depan. Oke, udah ya. Udah cukup komprehensif bahasannya. Walaupun tidak komprehensif banget, karena tadi gue bahas emang perbedaan-perbedaan apa aja yang ada di ketiga Mercedes-Benz ini. Oke, harga teman-teman sekarang. Sebenarnya mobil ini bisa dibilang kolektor item ya, karena makin hari atau makin lama harganya kian naik terus ya teman-teman. Karena lagi-lagi ini merupakan sebuah Mercy dengan bentuk yang cukup unik. Jadi kalau kalian pakai mobil ini di sekarang pun diajak jalan-jalan dengan atap terbuka, itu masih memberikan kesan spesial dan pastinya tetap mewah. Oke, mobil ini sudah cukup murah harga pasarannya dan akan naik terus
Kalau kalian simpan mobilnya dengan baik, kondisinya sangat segar, pasti dijamin harganya bakal terus mengikuti zaman. Kita mulai dari yang pojok dulu. Itu merupakan Mercedes-Benz E250 AMG tahun 2012 dengan odometer 14.000. 14.000 kondisinya seperti mobil odometer 2000 perak teman-teman. Karena super istimewa, nggak ada minusnya, bannya pun terlihat semuanya masih sangat tebal. Ini merupakan Mercedes-Benz yang service record. Jadinya kalau kalian ragu dengan unit yang kita jual, silahkan dibawa ke Mercedes-Benz untuk dilakukan general check up. Harganya, oke. Harganya mobil ini kita jual di 795 juta rupiah. Yes, kalau kalian sedang nyari Mercy E250, ambil mobil ini, stok terakhir nih sebelum facelift. Sekarang kita yang sudah facelift, Mercedes-Benz E250 juga tahun 2013, warna putih. Mobil ini odometernya masih sama seperti yang 2012, dia di 14.000 km. Kita jual di angka 985 juta rupiah teman-teman. Yes, jadi lebih mahal karena lebih muda tahunnya dan kondisinya pun lebih seger Mercedes-Benz ini nih. Karena lagi-lagi ini merupakan Mercy yang sudah facelift. Kita ke bagian kanan. Ini merupakan top of the line dari Mercedes-Benz, Mercedes-Benz E400. Odometernya di 18.000 AMG line. Dia warna atapnya merah ya teman-teman ya. Jadi warna merah itu menandakan semakin racing. E400 tahun 2014 dengan odometer 18.000. Kita jual murah teman-teman di 1.125 juta rupiah. Yes, jarang banget unitnya E400 ini. Jadi kalau kalian lihat ini mobilnya sangat sempurna, langsung aja nggak usah banyak pikir teman-teman, bungkus. Oke, sekian rasanya video komparasi atau video singkat mengenai perbedaan apa aja yang dimiliki oleh ketiga Mercedes-Benz ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya uang, mendingan beli versi sedannya atau versi dengan atap terbuka ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalian punya mobil-mobil rekomendasi apa yang kira-kira akan gue bahas di video berikutnya? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah juga. Akhir kata, gue Raka pamit. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.